Ankara dışından gelecek olanlar. Ürküt kapalı garajdan ejderin... Pada malam 15 Juli 2016, anggota organisasi teror Fatullah melakukan infiltrasi keamanan ke berbagai negara. Perang akhirnya berkecamuk di Turki dengan para teroris. Operasi khusus telah diterjunkan. 51 orang terluka selama serangan Masilios. Tetapi ada beberapa yang masih bertahan dan melakukan perlawanan. Hai sobat, kali ini kami akan mendongengkan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata saat kudeta militer terjadi kepada Presiden Erdogan di Turki. Pasukan keamanan negara harus bertindak cegatan agar kudeta bisa segera dilumpuhkan. Nah, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kudeta militer terhadap Presiden Erdogan kini sedang berlangsung. Di markas operasi khusus polisi, sebuah ledakan mengakibatkan banyaknya pasukan keamanan tewas. Mereka yang masih tersisa berupaya mencari sanak saudara yang terpimpah reruntuhan atau terjebak dalam hangusnya mobil. Buradayım abi. Buradayım. Silahlıdan herkes ikinci garaja bekliyor. Ne varsa kim varsa topla git. Hadi. Emredersin. Namun tidak ada waktu untuk berduka. Mereka harus menunda kesedihan atas kematian rekan mereka. Akhirnya beberapa di antaranya yang selamat yaitu Ketua Irfan, Barbaros, Turan, Umar, Baran, dan Kaya akan pergi melakukan perlawanan. Kartal kaldı mı ki? Osmanlı Ürküt. Yerde kökleri var. Di lain tempat tampak seseorang sedang terikat. Ia bernama Kemal Boratov yang diperlihatkan masa kecilnya telah menjadi yatim. Ia kemudian berusaha meraih seseorang bernama Turgut, Atalay yang terluka di dekatnya untuk dapat dibebaskan. Kemudian diperlihatkan juga anak yatim lainnya bernama Tolga si yatim. Sejak kecil ia berada di bawah bimbingan ulama Fatullah Gulen. Tolga kini menjadi salah satu pimpinan kudeta militer yang sedang terjadi. Ia sengaja membiarkan Kemal hidup agar dapat dikambing hitamkan atas kematian Turgut motornya sendiri. Tolga abi öyle diyorsun ama. Tidak berselang lama seorang dari pasukan khusus dikirim untuk berpura-pura mengamankan Kemal. Ia bernama Mete Sancar. Setelah bertemu Kemal, bukannya membawa ia malah menyelamatkan Kemal. Cehennem. Turgut Başkan'ı burada bırakamayız. Ia lalu menyebut orang yang mengirimnya yaitu Osman Alan dan sedang menunggu mereka. Mereka bergegas sembari membawa Komandan Turgut yang terluka parah. Sesampainya di luar mereka menyaksikan pertempuran sedang terjadi. Kemal dan Sancar segera membantu. Asla da olmaz. Kemudian mereka juga meminta para korps kepolisian itu untuk menyelamatkan nyawa Turgut yang sedang sekarat. Sedang mereka akan melanjutkan misi menuju markas-markas besar pasukan khusus untuk melakukan perlawanan. Beberapa saat kemudian, mereka bertemu Osman Alan. Osman menyebutkan beberapa hal yang terjadi, seperti pihak musuh yang telah mengambil alih beberapa gendung, penting pemerintah dan bom yang baru saja menghancurkan markas kepolisian. Di sisi lain, tim Ketua Irfan yang kita sebut tim Wolf berhenti sejenak untuk memastikan tujuan mereka lebih dahulu. Di sini mereka memutuskan untuk menuju Turksat yang merupakan lokasi penyiaran negara. Mereka harus mengambil alih tempat tersebut untuk membantu akses saluran komunikasi. Kemudian di atas langit Turki, nampak 2 jet tempur anti kudeta sedang berpatroli untuk menanti dan melindungi pesawat Presiden Erdogan yang akan tiba di Ankara. Jet itu dipimpin oleh seorang wanita bernama Ernan Gökçe. Tidak berselang lama mereka ditemukan beberapa jet lawan yang segera meminta mereka untuk mengidentifikasi status dan memaksa melakukan pendaratan. Mereka juga sempat mendapat serangan peringatan dari jet musuh. Akan tetapi Letnan Gökçe dan rekannya menolak untuk tunduk lalu mencoba melarikan diri dari jet tempur musuh. Mereka juga sempat menghubungi tim Wolf di darat. Namun koneksi mereka segera terputus. Tim Wolf harus mengetahui informasi apa yang sedang ingin dikabari Angkatan Udara. Tim Wolf telah sampai di Turksat dan segera masuk setelah memastikan jalan aman. Irfan lalu membagi mereka menjadi 3 tim. Ia dan Barbaros akan mengaktifkan siaran. Baran dan Umar memeriksa gedung sedang Turan dan Kaya menghubungkan siaran lapangan di atas gedung.
Antenlere bağlan. Anlaşıldı abi, tamam. Duygu değil, beyninle hareket edeceksin. Ketika Barbaros berhasil menghidupkan kembali gedung penyiaran, segera Kaya menaiki gedung untuk mengaktifkan komunikasi. Namun tiba-tiba terdengar suara helikopter militer mendekati mereka setelah mengetahui Turksat aktif kembali. Mereka semua segera kembali ke mobil, namun tidak dengan Kaya. Ia harus menghubungkan komunikasi dengan pangkalan militer lain agar mengetahui apa yang sedang terjadi. Ia kembali berhasil terhubung dengan Letnan Gökçe. Gökçe lalu mengabari jika saat ini jet tempur musuh sedang mengamankan lintasan pesawat yang mana lintasan tersebut akan dilalui pesawat Presiden Erdogan. Mereka harus segera menonaktifkan komunikasi pesawat untuk menghindari kejadian yang memungkinkan kematian Presiden. Setelah mendapat informasi itu, Kaya segera melarikan diri dan mereka harus melayani aksi kejar kejaran dengan helikopter musuh. Bırak onlar önümüze gelsin. Di gedung Gedarma Haki, Kemal dan Osman sedang memantau di depan dan mempercayakan gedung tersebut kepada seseorang yang masih bertahan di dalam, yaitu Jenderal Omar. Tidak berselang lama terdengar suara tembakan dari dalam gedung dan membuat sang jenderal harus tewas. Namun mereka belum masuk ke dalam melainkan akan mematikan sebuah relay yang dapat mengacaukan komunikasi pasukan khusus dari para penyusup. Namun di sana terdapat sebuah tank yang berjaga dan Kemal memberanikan diri untuk menipu tentara tersebut. Cara liciknya berhasil menipu tank untuk pergi kembali dan mereka dapat leluasa mematikan relay tersebut. Cemur binasına gelin. Kemal kemudian menghubungi tim Wolf yang sedang disibukkan dengan aksi baku tembak dengan helikopter. Osman Alan menyuruh mereka untuk bertemu dan berkumpul dengan tim lainnya di sebuah pom bensin dekat markas pasukan khusus. Acil mühimmat lazım. Usai dari situ Kemal mencoba untuk menyadarkan Tolga agar segera berhenti menjadi pengkhianat negara. Beni duyduğunu biliyorum. Ia meraya Tolga dengan masa lalu perjuangan hidup Tolga sebagai yatim, serta suka duka yang telah mereka jalani. Namun semua sudah terlanjur, Tolga malah merasa risih dengan omongan Kemal dan menantang Kemal untuk segera menemuinya. Tolga yang muak dengan omongan Kemal di radio, langsung saja menghancurkan relay komunikasi agar tidak mendapatkan ceramah lagi dari Kemal. Di jalanan, nampak Barbaros mulai muak dengan kejaran helikopter. Ia segera mengambil alih senapan mesin dan melakukan aksi heroik dengan saling tembak dengan helikopter tersebut dari depan mobil. Di saat amunisi mereka hampir habis, mereka memasuki sebuah terowongan untuk menghindari helikopter itu. Sesampainya di terowongan, mereka kembali membagi tim menjadi dua, di mana Irfan, Umar, dan Baran akan pergi mematikan komunikasi pesawat jet sekaligus mengurusi helikopter pengganggu. Sedang yang lain menuju pom bensin lalu menemui Kemal dan bergabung dengan tim pasukan khusus lainnya. Bu kobralar genelde iki kol uçarlar. Di tengah masyarakat Turki yang keluar di jalanan, nampak salah satunya adalah ayah Barbaros. Meski lumpuh, sang ayah tetap akan berjuang mencegah kudeta di jembatan kota. Barbaros tidak dapat mencegah sang ayah yang merupakan mantan prajurit itu. Ia hanya meminta kepada Barbaros untuk diberi restu agar dapat mengikuti aksi anti kudeta. Dengan berat hati dan linang air mata, Barbaros memberikannya restu kepada sang ayah. Selain itu, tegangan juga terjadi di udara. Setelah Kolonel Gökçe mendapati pesawat bahan bakar yang akan diberikan kepada jet tempur musuh sedang berlalu lalang di udara. Beruntungnya Gökçe berhasil mencegah pesawat itu dan pesawat pengisi bahan bakar harus kembali ke pangkalan yang diminta. Selang beberapa waktu, tim Barbaros sampai di pom bensin dan bertemu dengan pasukan khusus lainnya yang telah bersiap untuk pertempuran besar. Di sini ya sempat ditanyai Kemal tentang siapa saja yang telah tewas di markas kepolisian. Barbaros menjawab jika sangatlah banyak yang tewas ataupun terluka. 3-4 korps, salah satunya adalah wanita yang dicintai Kemal. Hal ini membuat Kemal putus asa dan hampir mengambil keputusan bunuh diri.
Beruntung para rekannya segera membangkitkan lagi semangat juang dari Kemal agar tidak mengambil keputusan buruk itu. Sedang Osman Alan akan memimpin perjuangan mereka untuk menyerang markas pasukan khusus yang telah dikuasai. Ia kemudian memberi pidato penyemangat sebelum para prajurit pergi berperang. Onlarca polis özel harekatçı şehit oldu. Zekai Paşa'nın emriyle gidip ok. Di mobil Wolf, Baran mengambil posisi menembak untuk berhadapan dengan helikopter. Ia memilih tindakan nekat dengan menyuruh Omar agar memelankan mobil. Duel tembak ini akhirnya dimenangkan Baran dan helikopter melarikan diri. Akan tetapi Baran mendapatkan satu tembakan namun ia enggan memberitahunya. Sesampainya Tin Irfan di markas Angkatan Darat, Irfan dan Umar baru menyadari jika Baran terluka parah. Mereka mencoba meminta akses masuk di pangkalan. Namun para warga yang memblokade markas tidak mengizinkannya. Warga sedang dalam kondisi trauma ketika melihat prajurit berseragam. Hampir semua tentara mereka anggap telah melakukan kudeta dan mengkhianati negara. Namun setelah Irfan menjelaskan jika mereka bukan pengkhianat meski menggunakan seragam tentara, mereka ada di pihak negara dan sedang berjuang menghadapi kudeta. Tidak semua prajurit yang menentang, sebab para prajurit di internal mereka pun sedang mengalami perpecahan. Setelah menjelaskan semuanya, mereka mendapat akses masuk ke rumah sakit namun para perawat nampak sibuk mengurusi warga lain yang terluka. Dengan terpaksa Umar menggendong Baran yang sekarat memasuki rumah sakit meski dalam situasi perang. Ketua Irfan dan seorang tentara berhasil memasuki ruang komunikasi udara. Mereka segera menghancurkan generator dan berhasil memutuskan komunikasi jet tempur yang akan memblokade kedatangan Presiden Erdogan yang akan memasuki Istanbul dalam waktu dekat. Di tempat lain, para pasukan khusus kini telah memasuki markas besar mereka sendiri yang telah dikuasai. Aksi baku tembak tidak lagi dapat mereka hindari meski harus melawan rekan mereka sendiri. Di sini salah seorang dari mereka harus tewas. Tidak berselang lama, sebuah tank memasuki arena pertempuran dan membuat mereka tidak dapat menghadapi musuh dengan baik. Kemal lalu meminta Turan dan Barbaros memasuki sebuah bunker senjata, di mana di sana ada rudal anti-tank. Sesampainya di depan pintu bunker, mereka lalu meledakannya dan berhasil memasuki bunker senjata. Kapısını patlatarak açan bir biz varız herhalde. Mereka mendapati rudal anti-tank yang membuat mereka sedikit lebih tenang. Namun mereka tidak boleh menyia-nyiakan satu rudal yang ada. Untuk itu Turan akan bertugas mengalihkan perhatian tank agar Barbaros dapat dengan mudah meledakannya. Aksi pun segera mereka lakukan dengan gagah berani. Dengan nekat, Turan mendekati tank yang sedang bergerak lalu memanasinya. Tank akhirnya terhenti dan mengarahkan moncongnya ke arah Turan. Di lain tempat, segera Barbaros menembaki rudalnya. Tank itu akhirnya berhasil mereka lumpuhkan. Di sisi lain, Tolga yang merasa markas besar telah dikuasai, segera melarikan diri menggunakan helikopter. Namun tindakan tak bertanggung jawabnya berhasil dicegah oleh Kaya dan Kemal. Di sini Kemal mengambil alih tindakan selanjutnya terhadap Tolga usai mengusir helikopter penjemput. Mereka lalu melakukan duel akhir. Setelah berhasil melumpuhkan Tolga, Kemal berencana untuk membawanya agar segera diadili. Akan tetapi Tolga mengatakan hal-hal terkait masa lalu dan semua yang terjadi antara mereka berdua, di mana mereka memiliki nasib yang sama sebagai anak yatim dan tumbuh sebagai saudara. Tolga menganggap jika Kemal adalah refleksi darinya yang jahat dan Kemal baik. Ia telah merenggut semua milik Kemal dan tidak akan menyesali hal itu, termasuk perencakan kematian sahabat serta orang yang mereka cintai di markas khusus kepolisian.
Kemal yang termakan amarah segera membunuh Tolga dan saat itu juga kudeta militer kepada Ergodan berhasil dikalahkan. Kemudian diperlihatkan seorang perwira pensiunan Turki berbicara dengan seorang jenderal. Mimin kurang mengerti tentang siapa orang ini. Bagi teman-teman yang mengetahuinya dapat memberitahu kami di dalam kolom komentar. Esok hari pasca kudeta, nampak kota berantakan dengan sisa-sisa pertempuran semalam penuh. Banyak nyawa yang hilang entah dari lapisan prajurit maupun masyarakat umum. Termasuk juga ayah Barbaros yang kini berbaring kaku diselimuti bendera Turki. Ratusan tentara yang tertangkap kemudian diamankan untuk dilakukannya proses lebih lanjut. Di sini kayak melihat sesuatu di balik runtuhnya monumen negara, yakni tumbuhan yang masih bertahan. Hal ini mengisyaratkan jika negara akan tetap bersemi dan para pahlawan akan selalu dikenang. Pada epilog film, kita akan menuju Texas, di mana seseorang yang Mimin duga adalah Fatullah Gulen yang bersembunyi di Amerika mendapati mobil mewahnya rusak. Ketika pertolongan tiba, rupanya mereka adalah anggota pasukan khusus Wolf. Fatullah Gulen tidak dapat berbuat apapun dan segera dibawa kembali ke Turki untuk dilakukan persidangan. Nasıl buldunuz beni? Kaçtığınız deliklerde. Dünyanın... Çok uzun sürmemiştir. Nah, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini. Bagaimana menurut kalian terkait film yang diangkat dari kisah nyata kudeta militer ini? Mimin tidak kebayang jika kudeta seperti demikian kembali terjadi di negara tercinta kita ini. Mungkin seperti kisah sejarah PKI di masa lalu. Semoga saja negara kita tetap aman dan sejahtera serta dijauhkan dari niat ataupun tindakan buruk dari oknum yang mementingkan dirinya sendiri. Seperti biasa, jika kalian memiliki saran dan memiliki film lain yang mungkin dapat Mimin bahas, kalian dapat memberitahukan kami di dalam kolom komentar. Kami akhiri video ini. Salam para pejuang dan sampai jumpa.